Bener nggak sih gagal bayar di kredit pintar, DC lapangan itu dalam 1 bulan itu bisa datang 2 kali. Nah, ayo kita akan bahas resiko serta solusi ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat-sehat selalu, semoga kita dilimpahkan rezeki yang melimpah dan dijauhi dari masalah perpinjolan. Amin amin ya robbal alamin. Oke. Buat teman-teman yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, kita harus tahu dan sepakat bareng-bareng nih. Kredit pintar itu punya DC lapangan. Ada DC lapangannya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita gagal bayar, kita telat bayar, ya kita akan, ya hal-hal biasa lah. Dapat sanksi-sanksi atau resiko-resiko. Mulai dari penagihan, denda bunga yang terus berjalan, terus kemudian slik OJK, dan juga yang paling ya ditakuti sebagian banyak orang adalah DC lapangan. Nah, inilah yang akan kita bahas kali ini. DC lapangan kredit pintar memang hampir tersebar di seluruh kota di Indonesia. Artinya ada DC lapangannya. Cuman, kalau dalam 1 bulan bisa sampai 2 kali, ini ada sesuatu yang lain ya. Sesuatu yang nggak wajar. Nggak semuanya kayak gitu. Jadi tenang aja buat teman-teman yang gagal bayar di kredit pintar. Pertama yang menentukan adalah lokasi. Lokasi dekat dan lokasi banyak DC-nya pun itu biasanya satu bulan itu sekali ya, dan belum tentu bulan besoknya ditengin lagi ya, karena DC mereka memang banyak tapi tidak sebanyak yang kita bayangkan. Sampai yang sebulan datang 2 kali enggak. Nah, pertanyaan adalah sebulan datang 2 kali itu DC yang sama atau enggak? Dari pengalaman orang yang share kemarin ya, itu tuh DC-nya berbeda. Nah, kalau kasus DC yang berbeda datang dalam 1 bulan 2 kali ini bisa jadi DC yang pertama mungkin dipindah tugaskan, atau ya kalian ini diberikan limpahan tugasnya ke DC yang lain. Jadi mereka harus mendatangin kalian. Padahal sebelumnya kalian sudah pernah datangin, cuman dari DC yang lain. Jadi nggak perlu takut dan nggak perlu panik. Ingat, mau DC datang atau tidak, insya Allah aman. Ya, kalian tanamkan pikiran kalian di hati kalian, DC nggak berbahaya. Ini pinjol legal, bukan pinjol ilegal. DC masih mematuhi aturan, DC pun harus punya sertifikasi, DC pun harus mengikuti aturan yang berlaku, DC pun tidak boleh berkasar ya, berkata kasar, berperilaku kasar, nggak boleh. Kalau mereka berperilaku kasar, kalian rekam aja, kalian viralin atau laporin ke OJK sekalian. Ya, DC pun juga tidak berhak menyita barang. DC nggak berhak menuntut kalian ke kantor polisi. Jadi nggak usah takut. Ya, pahami aturannya, teman-teman baca surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023, itu banyak banget ya larangan-larangan apa yang boleh dan tidak boleh dalam proses penagihan, dan insya Allah itu yang akan bisa ya menolong kalian lah, membuat kalian bisa lebih tenang, lebih pasrah, dan jangan lupa untuk terus berdoa agar Allah segera memberikan kita jalan ya, amin amin ya robbal alamin, dan ya pasrahkan aja semuanya, nggak usah terlalu dipikirin, fokus aja ke kerjaan, fokus aja ke aktivitas biasanya, biarkan masalah galbay pinjol ini berjalan apa adanya, nggak usah takut, karena ini kita pinjol legal, karena kita pinjam juga sesuai SOP, bukan pakai cara yang aneh-aneh, bukan pakai jasa joki, bukan pakai cara curang. Ya, karena memang kebetulan aja kita masih belum bisa membayar utang-utang kita. Jadi ya, tolong untuk tetap tenang. Karena kalau kalian tidak tenang, kalian akan tergampang dihasut, gampang untuk melakukan tindakan-tindakan yang ya harusnya nggak kalian lakukan. Dan itu akan sangat berdampak buruk ke depannya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.